Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kebanggaan kita bersama Sinbar 85. Melanjutkan pembahasan yang selanjutnya terkait tentang PPDB SMP negeri di wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Setelah kita mengulas atau membahas tentang ketentuan umum jalur zonasi, berikutnya kita masuk pada jalur afirmasi. Apa sih jalur afirmasi itu? Jalur afirmasi ini adalah Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya diperuntukkan bagi anak-anak atau keluarga kurang mampu atau mungkin tidak mampu, dan juga bisa diperuntukkan juga bagi anak-anak, mohon maaf, penyandang disabilitas. Mari kita bahas bersama tentang jalur afirmasi ini seperti apa dan bagaimana aturan mainnya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, yakni jalur afirmasi ini diperuntukkan atau dikategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu. Jadi sekali lagi, jalur afirmasi ini, kelompok yang pertama yang berhak menerima atau mengikuti jalur afirmasi ini adalah berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu. Bagaimanakah aturan mainnya? Seperti apakah supaya nanti anak-anak yang dari keluarga ekonomi yang tidak mampu ini bisa masuk ke jalur afirmasi? Nanti akan saya paparkan di slide berikutnya. Yang kedua adalah, mohon maaf sekali lagi, bagi anak-anak penyandang disabilitas. Dan yang ketiga adalah bagi anak-anak yang berasal dari SD atau MI yang sulit terjangkau. Pembahasan yang pertama dari jalur afirmasi ini adalah dari kelompok berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu. Seperti apakah? Berikut ini, Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan atau keluarga yang benar-benar tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan atau keluarga yang benar-benar tidak mampu yang dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu dari ketua RT, disetujui ketua RW, diketahui lurah atau kepala desa. Jadi tolong dicermati Bapak Ibu pemaparan ini ya. Yang pertama jelas adalah dikategorikan dari tidak mampu terlebih dahulu ya, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi nanti ada persyaratan-persyaratan lebih lanjut, bukti-bukti lebih lanjut, apa sih yang membuktikan bahwasanya keluarga ini tergolong tidak mampu, kurang mampu, dan lain sebagainya. Berikut ini Bapak Ibu, jenis-jenis program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Yang pertama ada KIP, ya, Kartu Indonesia Pintar. Jadi anak-anak yang telah mendapatkan KIP bisa mengikuti program ini. Yang berikutnya adalah Kartu Indonesia Sehat. Ini yang dibiayai oleh negara ya. Jadi tidak semua pemilik KIS atau BPJS Kesehatan bisa masuk di dalam program ini. Berikutnya adalah KKKS atau Keluarga Sejahtera. Program Keluarga Harapan atau PKH. Kartu Bantuan Pangan non tunai. Kartu Bantuan Sosial Tunai, serta bantuan-bantuan program lainnya yang bisa dibuktikan keabsahannya, keasliannya. Jadi tidak mengada-ngada, nggih Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu masuk dalam kategori-kategori ini, silakan memilih jalur afirmasi. Ya, bisa dibuktikan
Ya, andai kata Pak, saya punya semuanya itu, misalkan KIP punya, KIS punya, PKH punya, silakan dibuktikan. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa membuktikan dokumen yang dimiliki, tidak hanya sekedar bilang. Bilang saja tapi tidak ada dokumennya, ya percuma. Ya, nanti Bapak Ibu akan dinyatakan gugur karena ini nanti ada syarat-syarat lebih lanjut biasanya ya. Kemungkinan nanti adanya scan dokumen KIP, PKH dan sebagainya, dan mungkin juga kalau pengalaman-pengalaman tahun kemarin foto rumah, kondisi rumah, terus listrik, terus nanti ada kuesioner atau pertanyaan yang harus diisi oleh keluarga. Itu nanti tidak serta-merta mengatakan saya bisa ikut jalur afirmasi tetapi tidak bisa membuktikan dokumen yang dimiliki untuk memperkuat supaya Bapak Ibu bisa masuk di jalur afirmasi ini. Jadi sekali lagi mohon disiapkan dokumen yang dibutuhkan guna melengkapi persyaratan untuk memilih jalur afirmasi. Yang kedua adalah penyandang disabilitas. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas. Peserta didik baru dengan segala keterbatasan, baik itu fisik, intelektual, mental, seniori, dan ganda pada tingkat ringan, sedang, hanya dapat mendaftar di jalur afirmasi. Jadi bagi anak-anak yang penyandang disabilitas masuknya di jalur afirmasi ini. Jadi tolong jangan sampai salah di dalam memilih pendaftaran nanti. Jangan sampai salah memilih jalur, okay? Jadi untuk anak-anak penyandang disabilitas atau ABK masuknya adalah di jalur afirmasi. Calon peserta didik baru mendaftar dengan melampirkan hasil asesmen atau pemeriksaan dari ahli, dokter ahli psikologi profesional yang sudah dimiliki. Jadi kalau yang afirmasi dari kartu manfaat yang dimiliki tadi, ya, itu nanti di scan, terus Bapak Ibu yang masuk di afirmasi penyandang disabilitas atau ABK ini nanti dokumen hasil tesnya itu juga nanti disiapkan, ya. Disiapkan dan tidak menutup kemungkinan juga nanti akan di-upload, di-scan, ya. Jadi nanti disiapkan saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau yang dimiliki. Ada informasi lebih lanjut nanti akan disampaikan. Calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas hanya dapat mendaftar PPDB melalui jalur afirmasi penyandang disabilitas. Seperti yang saya sampaikan tadi, nggih. Dalam hal calon peserta didik baru yang mendaftar jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi, maka penentuan penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah. Jadi nanti akan dilakukan seleksi kembali oleh pihak panitia PPDB SMP negeri. Oke, apabila pemohon ini sudah melebihi kapasitas yang sudah ditentukan, maka pihak panitia nanti akan melakukan perankingan. Karena kuotanya sudah penuh, maka nanti akan dilakukan perankingan dan diprioritaskan adalah nanti bagi anak-anak yang berada di dalam zonasi SMP negeri terdekat. Berikutnya adalah yang berasal dari SD atau MI yang sulit terjangkau yang bisa masuk di jalur afirmasi. Ini yang saya sampaikan di zonasi tadi. Oke. Jadi hampir sama. Nah,
Ini pelaksanaan pendaftarannya Bapak Ibu ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya tanggal pelaksanaan jalur zonasi dan jalur afirmasi itu bersamaan. Jadi nanti tolong diingat-ingat tanggal pelaksanaan bagi anak-anak yang memilih jalur zonasi dan juga jalur afirmasi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan anak-anak yang telah menyimak dengan seksama pemaparan yang saya sampaikan di jalur afirmasi ini. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga bisa mengikuti proses PPDB ini dengan baik, tahapan dengan tahapan bisa kita ikuti dengan baik tanpa ada kekurangan suatu apapun.